Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga saudara-saudara semuanya senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita mengatasi dan memotivasi anak korban bulian atau perundungan di sekolah. Bullying atau perundungan pada anak-anak baik di lingkungan sekolah maupun di dunia maya memang merupakan masalah serius yang dapat memiliki dampak psikologis dan emosional yang signifikan. Dalam kasus perundungan di media sosial atau cyberbullying, anak-anak dapat merasa terisolasi dan cemas karena sulit untuk menghindarinya. Anak-anak yang menjadi korban bullying seringkali merasa malu atau takut melaporkan pengalaman mereka kepada orang tua atau guru. Mereka mungkin khawatir bahwa melaporkannya akan membuat situasi semakin buruk atau akan mendapat hukuman dari pelaku perundungan. Sebagai orang tua, penting untuk mengembangkan komunikasi terbuka dengan anak-anak. Cobalah untuk menjadi pendengar yang baik, memberikan dukungan emosional, dan meyakinkan anak-anak bahwa mereka dapat berbicara dengan aman tentang pengalaman mereka. Selain itu, penting juga untuk mengajarkan anak-anak tentang pentingnya mendukung teman-teman mereka yang mungkin menjadi korban perundungan atau bullying dan untuk tidak mengabaikan tanda-tanda perundungan. Jika terjadi perundungan, orang tua dapat bekerja sama dengan sekolah untuk mengatasi masalah ini dan melindungi anak dari bahaya yang lebih besar. Pendekatan yang penuh kasih, pengawasan yang bijak terhadap aktivitas online anak, serta memberikan dukungan moral dan emosional yang berkelanjutan sangat penting untuk membantu anak-anak keluar dari situasi berbahaya ini. Berikut ada 5 cara menghadapi anak korban perundungan di sekolah. Yang pertama yaitu menyarankan anak agar bergaul dengan lingkungan yang lebih baik atau lingkungan yang positif. Hubungan pertemanan yang sehat sangat penting dalam kehidupan anak-anak kita. Pertemanan yang positif dapat membantu anak-anak kita membangun keterampilan sosial, rasa percaya diri, serta memberikan dukungan emosional kepadanya. Berbicara dengan anak-anak kita tentang pentingnya nilai-nilai seperti kejujuran, kerjasama, empati, dan pengertian dalam pertemanan. Ini akan membantu mereka memahami bagaimana menjadi teman yang baik. Mengajarkan anak-anak kita keterampilan dasar seperti berbicara dengan sopan, mendengarkan dengan baik, dan menyelesaikan konflik dengan cara yang positif. Keterampilan ini akan membantu mereka dalam berinteraksi dengan teman-teman mereka. Kemudian membantu anak-anak kita memilih teman-teman yang memiliki nilai-nilai positif dan mendukung perkembangan mereka. Dorong mereka untuk menjauhi pertemanan yang negatif atau berpotensi merugikan. Mengajarkan anak-anak kita untuk mengenali tanda-tanda perundungan atau pembulian dan bagaimana melaporkannya jika mereka atau teman mereka mengalami perundungan. Berbicaralah dengan mereka tentang pentingnya melindungi diri dan teman-teman mereka dari perundungan atau pembulian. Dengan membantu anak-anak kita memahami nilai-nilai pertemanan yang sehat dan pengembangan keterampilan sosial mereka, kita dapat membantu mereka membangun hubungan pertemanan yang positif dan merasa lebih percaya diri dalam berinteraksi dengan orang lain. Kemudian yang kedua yaitu membicarakan perundungan terhadap anak pada pihak sekolah. Tindakan bullying yang kelewat batas dapat memiliki dampak serius pada anak-anak, termasuk dampak psikologis yang berkepanjangan.
Ajaklah anak-anak untuk berbicara terbuka tentang pengalaman perundungan yang dialaminya. Dengarkan dengan sabar dan tanpa menghakimi. Pastikan anak merasa didengar dan didukung. Jika mungkin, kumpulkan bukti-bukti terkait perundungan yang terjadi. Ini bisa berupa pesan teks, tangkapan layar, atau percakapan online, ataupun catatan yang dibuat anak. Bukti-bukti ini dapat membantu saat berbicara dengan pihak sekolah. Hubungi pihak sekolah dan jelaskan situasi perundungan yang dialami anak-anak kita. Tunjukkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan. Mintalah sekolah untuk mengambil tindakan yang tegas dan melindungi anak-anak. Berikan dukungan emosional kepada anak. Pastikan mereka tahu bahwa Anda ada di samping mereka dan siap membantu. Dorong mereka untuk berbicara dan meluapkan perasaan mereka. Penting untuk tidak menyalahkan anak atas pengalaman perundungan yang dialaminya. Justru berikan dukungan dan bantu mereka merasa lebih percaya diri. Ajukan pertanyaan terbuka seperti, "Bagaimana sekolahmu hari ini?" Atau, "Apakah ada yang mengganggumu di sekolah?" Ini dapat membantu anak merasa nyaman untuk berbicara tentang pengalaman mereka. Jika perundungan berdampak serius pada kesejahteraan anak, pertimbangkan untuk mencari bantuan dari seorang konselor atau psikolog yang berpengalaman dalam kasus perundungan. Amati tanda-tanda dampak psikologis yang mungkin muncul pada anak, seperti perubahan perilaku, depresi, atau kecemasan. Jika Anda melihat tanda-tanda ini, segera cari bantuan profesional. Dengan mendukung anak Anda secara aktif dan berkomunikasi dengan pihak sekolah, Anda dapat membantu mengatasi perundungan atau pembulian dan melindungi kesejahteraan psikologis anak Anda. Kemudian yang ketiga yaitu jauhkan anak Anda dari pelaku perundungan atau cyberbullying. Ketika anak-anak dapat menjaga jarak dari pelaku perundungan, kemungkinan terjadinya perundungan dapat berkurang. Anjurkan anak untuk tidak berinteraksi dengan pelaku secara online. Mereka dapat menghentikan komunikasi, memblokir pelaku, atau mengatur privasi di platform media sosial mereka. Ajarkan anak tentang pentingnya menjaga privasi online. Anjurkan mereka untuk tidak membagikan informasi pribadi seperti alamat rumah, nomor telepon, atau informasi lain kepada orang lain yang tidak dikenalnya. Jika anak mengalami cyberbullying, ingatkan mereka untuk menyimpan bukti seperti tangkapan layar pesan atau komentar yang tidak pantas. Bukti-bukti ini dapat membantu jika mereka perlu melaporkan kejadian tersebut ke sekolah, ke orang tua, ataupun ke pihak yang berwenang. Ajari anak untuk memahami aturan platform media sosial yang mereka gunakan. Banyak platform memiliki kebijakan anti-bullying dan cara melaporkan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Bicarakan secara teratur dengan anak tentang pengalaman mereka di dunia online. Dengarkan mereka dengan penuh perhatian dan berikan nasihat tentang perilaku online yang aman. Perundungan atau pembulian online dapat memiliki dampak psikologis yang signifikan. Jadi penting bagi mereka untuk tahu bahwa Anda ada di samping mereka dan melindungi mereka. Penting untuk menciptakan lingkungan di mana anak merasa nyaman berbicara tentang pengalaman online mereka. Ini akan membantu mereka mengatasi cyberbullying dengan lebih baik dan menjaga keamanan mereka di dunia digital. Kemudian yang keempat yaitu ajari anak kita agar tidak memberikan perhatian pada pelaku bullying atau perundungan. Reaksi yang diberikan oleh anak yang mengalami perundungan dapat mempengaruhi tingkat intensitas perundungan tersebut. Pelaku perundungan mungkin mencari reaksi atau perhatian dari anak yang mereka ganggu. Oleh karena itu, penting untuk mengajari anak untuk
menghadapi perundungan dengan bijaksana. Anjurkan anak untuk tidak memberikan reaksi yang berlebihan terhadap pelaku perundungan tersebut. Menunjukkan ketidakpedulian dan berjalan pergi tanpa memberikan perhatian dapat membuat pelaku merasa kurang tertarik melanjutkan perundungannya atau pembuliannya. Ajari anak untuk selalu berbicara dengan orang dewasa yang mereka percayai jika mereka mengalami perundungan. Memberitahu guru, orang tua, atau konselor di sekolah adalah langkah yang penting untuk mendapatkan dukungan dan bantuan. Anak-anak juga harus memahami bahwa mencoba menghadapi pelaku perundungan secara fisik atau dengan kata-kata kasar dapat memperburuk situasi. Mereka sebaiknya menghindari konfrontasi fisik dan mencari bantuan dari orang dewasa. Mengajarkan anak-anak keterampilan sosial seperti cara berkomunikasi dengan baik, mengelola konflik, dan membangun hubungan positif. Ini dapat membantu mereka dalam menghadapi situasi sosial yang sulit. Pastikan anak merasa didukung dan dicintai di lingkungan rumah. Dukungan emosional dari keluarga adalah faktor penting dalam membantu anak mengatasi perundungan. Bantu anak untuk terlibat dalam aktivitas sosial yang positif di luar sekolah. Hal ini dapat membantu mereka membangun pertemanan yang sehat dan merasa lebih percaya diri. Sampaikan kepada anak-anak kita tentang pentingnya menghormati orang lain dan tidak menyakiti orang lain dengan kata-kata atau tindakan. Berikan pemahaman tentang dampak negatif dari perundungan atau pembulian. Melalui pendekatan ini, anak-anak dapat belajar cara menghadapi perundungan dengan bijaksana dan mengurangi peluang bagi pelaku untuk terus melanjutkan perilaku mereka. Yang kelima yaitu membantu anak membangun rasa percaya diri mereka. Penting untuk mengajarkan anak-anak bahwa nilai seseorang tidak hanya terletak pada penampilan fisiknya, tetapi juga pada perilaku, kepribadian, dan cara berkomunikasi mereka. Hal ini bisa membantu anak untuk membangun kepercayaan diri dan memiliki self-love yang kuat, yang pada gilirannya dapat membantu mereka mengatasi perundungan atau pembulian. Mendorong anak untuk merasa nyaman dengan diri mereka sendiri dan menghargai apa yang membuat mereka unik. Bicaralah tentang keberhasilan dan pencapaian mereka, dan berikan penghargaan atas usaha mereka. Ajari anak untuk berbicara dengan mama atau orang dewasa yang mereka percayai jika mereka mengalami perundungan. Berikan dukungan dan nasihat yang positif. Mengajarkan anak untuk menghargai perbedaan antara satu individu dengan individu yang lain. Setelah jelaskan bahwa keberagaman adalah hal yang indah dan membuat dunia ini lebih menarik. Bantu anak untuk memahami bagaimana perasaan orang lain dengan mengajarkan empati. Mereka dapat memikirkan bagaimana perundungan dapat mempengaruhi perasaan korban dan mengapa itu salah. Ajarkan anak teknik menghadapi perundungan seperti menjauh dari situasi yang tidak aman, mencari bantuan dari orang dewasa, atau melaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang. Melalui pendekatan ini, anak-anak dapat tumbuh dengan memiliki keyakinan diri yang kuat dan kemampuan untuk menangkis intimidasi dengan cara yang positif dan bijaksana. Mengatasi anak korban bullying di sekolah adalah tugas penting bagi orang tua dan sekolah. Perundungan atau pembulian adalah tanggung jawab kita bersama, dan semua pihak harus bekerja sama untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif bullying ataupun perundungan. Dengan dukungan pendidikan dan tindakan tegas, kita dapat membantu anak-anak menjadi pribadi yang kuat, percaya diri, dan mengatasi perundungan dengan lebih bijaksana. Semoga anak-anak kita tidak akan pernah mengalami atau terjauh dari
tindakan pembulian ataupun perundungan tersebut. Dan semoga anak-anak kita juga tidak akan pernah melakukan tindakan-tindakan pembulian ataupun perundungan kepada teman-temannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.